semuanya, selamat datang di segmen analisa. Oke, di malam ini saya mencoba akan membahas tentang psikologis keadaan daripada Donald Trump ya, dan juga bagaimanakah psikologis keadaan situasi dan kondisi daripada Iran. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah beberapa bulan yang lalu ya, sebelum terjadinya peperangan, konfrontasi secara langsung ya antara Amerika Serikat, Israel dan Iran, itu sebenarnya Donald Trump itu di dalam negerinya itu mengalami banyak guncangan ya, mengalami banyak tekanan politik ya. Jadi tekanan politik yang dihadapi oleh Donald Trump itu banyak sekali. Pada masa jabatan periode yang kedua ini, mulai Februari 2026, Donald Trump itu menghadapi tekanan-tekanan politik yang sangat signifikan sekali ya, dari berbagai lembaga, baik itu dari Partai Republik, Partai Demokrat, ataupun dari partai-partai lainnya ya, tidak setuju dengan tindakan keputusan Donald Trump untuk menginvasi atau membantu Israel untuk menyerang Iran ya. Sebenarnya 50% tidak setuju. Yang setuju itu hanya sekitar 18-20% saja ya. Di dalam Kongres pertemuan atau di Parlemen Amerika ya, hanya sekitar 18-20% yang setuju akan keputusan tindakan dari Donald Trump untuk menginvasi Iran ya. Jadi Donald Trump itu menghadapi banyak tekanan politik yang sangat signifikan dari berbagai perekonomian ya. Jadi dan juga selain gejolak ekonomi yang mana ekonominya parah sekali juga ya, banyak inflasi terlalu tinggi, banyak pengangguran ya. Itu sebenarnya tidak hanya beberapa bulan yang lalu ya, beberapa tahun yang lalu, tahun yang lalu itu emang Amerika ekonominya lagi parah ya, banyak pengangguran ya, banyak gejolak politik yang menekannya untuk bisa merubah keadaan Amerika. Namun sebaliknya Donald Trump malah melakukan suatu tindakan yang istilahnya itu melanggar hukum-hukum internasional ya, melanggar piagam PBB ya. Walaupun dengan modus, dengan alasan apapun ya, sebenarnya Amerika itu ingin memperbaiki perekonomiannya ya, dengan cara itu ingin mencaplok negara-negara lain ya. Misalkan yang pertama itu ada ya waktu itu ya, yang di Irak pada tahun 2003 itu juga ya, sangat mengerikan sekali ya. Akhirnya tambang-tambang minyak di Irak setelah Saddam Hussein digulingkan itu ya, semuanya diangkut ke Amerika ya, sumber-sumber daya alam, mineral, segala macam gas itu diangkut ke Amerika. Dan orang Irak sendiri akhirnya sampai sekarang ya kacau negaranya ya, berantakan ya, tidak ada presiden yang seperti Saddam Hussein dulu. Dan kemudian selanjutnya juga Donald Trump beberapa bulan yang lalu juga menculik Presiden Nicolas Maduro ya, yaitu Presiden Venezuela beserta istrinya itu diculik, kemudian dibawa ke New York City untuk dibawa ke pengadilan ya, dianggapnya itu melakukan penjualan narkoba, penjualan nikotin, obat-obat terlarang ya, sehingga menyebabkan banyak gejolak di Amerika, banyak orang di Amerika pada kecanduan obat-obatan itu alasannya ya. Namun demikian itu hanya sebuah alas yang klise aja ya, alasan yang tidak masuk akal aja, walaupun ada segelintir. Namun demikian tujuan yang utama bukan itu ya. Tujuan utama mereka ingin mencaplok Greenland itu karena untuk mencaplok Venezuela, karena Venezuela mempunyai sumber daya alam yang luar biasa sekali ya guys. Baik emasnya, tambang emasnya, ataupun minyaknya, tambang minyaknya banyak sekali dan melimpah ya di situ ya. Bahkan setelah menculik presidennya Venezuela Nicolas Maduro beserta istrinya Cecilia Flores, Donald Trump langsung melakukan pengaturan atau penjagaan dengan ketat ya, minyak keluar masuknya minyak mentah, gas yang ada di Venezuela itu langsung dia ngatur ya. Baik
tanker-tanker minyak yang dikirim ke luar negeri di Samudra Atlantik, di terusan Suez itu bahkan sampai mendekati selat Hormuz itu yang dekat pantai Oman itu ya, tanker-tanker minyak yang asalnya itu ya dari Venezuela yang melakukan ekspor impor ke negara lain itu dicegat ya, ditahan dan disita ya. Karena apa? Karena namun yang jelas ada maksud tertentu kenapa Donald Trump melakukan penyitaan itu, yaitu ingin mendata keluar masuknya minyak dan keluar masuknya duit juga ya. Cuan-cuan itu harus lari kemana, harus dia kendalikan ya, itu sampai segitu ya. Baru seminggu menculik Presiden Venezuela, langsung Donald Trump memerintahkan pada akuntan yang hebatnya ya untuk melakukan pengeruan sumber daya alam di Venezuela ya. Jadi terjadinya konfrontasi juga di Mahkamah Agung ya. Donald Trump itu tidak semulus gimana ya, ketika dia itu menjabat jadi presiden itu tidak merasa gagah atau gimana ya, ingin mengandalkan kekuatan power armada militernya baik darat, laut dan udara. Itu sebenarnya itu hanya sebagai tameng aja ya guys. Itu sebenarnya dia itu mengalami tekanan politik yang sangat dahsyat sekali ya, terutama dengan Mahkamah Agungnya ya, yaitu pada tanggal 20 Februari yaitu 2026 itu Mahkamah Agung itu membatalkan ya tarif-tarif resiprokal tentang ekspor dan impor. Mahkamah Agung terjadi konfrontasi ya, terjadi permusuhannya Donald Trump, karena apa yang dilakukan Donald Trump tidak 100% disetujui oleh banyak parlemen dari Partai Demokrat Republik, dari partai oposisi banyak yang tidak setuju ya. Maka terjadilah konfrontasi permusuhan juga ya dengan Mahkamah Agungnya, yaitu sehingga pada tanggal 20 Februari 2026 itu Mahkamah Agung itu membatalkan tarif-tarif impor yang mencekik negara lain ya, 10% atau sampai 25% ya bagi negara lain yang tidak tunduk dan patuh pada agenda politik Donald Trump ya. Itu ada yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung ya, karena memang apa yang dilakukan Donald Trump tidak 100% benar ya, walaupun tujuannya untuk kemakmuran rakyat dari Amerika ya, namun tidak 100% benar ya. Dan Donald Trump dalam hal ini itu dianggapnya itu menyalahgunakan wewenangnya secara signifikan ya guys. Jadi menyebabkan darurat ekonomi ya, sehingga hal ini juga menyebabkan banyak pengangguran ya, banyak gelandangan ya. Pekerjaan pun banyak yang terbengkalai dan lowongan kerja tidak banyak, terjadinya hiperinflasi ya, inflasinya terlalu tinggi juga ya. Akhirnya Donald Trump itu gimana mencari jalan solusi untuk mendapatkan pendapatan istilahnya, untuk menutupin anggaran-anggaran negara yang selama ini kacau parah ya, defisitnya anggarannya itu ya sebenarnya anjlok ya. Namun demikian Donald Trump yaitu dengan alasan macam-macam untuk menjaga atau melindungi kedaulatan negaranya, stabilitas dan keamanan negara, dia itu ingin mencaplok negara lain ya, Venezuela, Greenland, bahkan Kuba, Kolombo, dan yang terakhir Iran ya. Iran ingin dicaplok dan dengan tangan kanannya itu Israel ya. Itu sebenarnya tidak suatu hal yang tidak benar ya. Sebenarnya ada di belakang Donald Trump itu, dia itu banyak gejolak ya ekonomi yang parah ya, karena anggaran defisit negaranya itu turun anjlok, sehingga dia cari pemasukan. Itu sebenarnya di situ ya, ingin cari pemasukan untuk memperbaiki perekonomian yang ada di Amerika ya. Segala jalan ditempuh ya, walaupun menjajah negara lain ya, walaupun melanggar hukum-hukum internasional, melanggar piagam PBB tadi, tetap Donald Trump merasa masa bodoh ya. Dan adanya
ketidakpastian juga ekonomi dan nilai tukar dolar ya. Pada saat itu beberapa bulan yang lalu itu nilai tukar dolarnya itu anjlok ya hingga 10%. Sehingga kalau nilai tukar dolar itu anjlok 10% itu akan menyebabkan apa ya? Akan berimbas pada perekonomian Amerika Serikat ya. Jadi kalau dolarnya turun maka perekonomian Amerika akan jatuh parah ya. Karena apa? Karena defisit anggarannya akan anjlok dan anggaran pengeluarannya akan bertambah tinggi ya, tapi tanggap berat ya. Jadi sejak dia itu menjabat jadi presiden, sebenarnya di pasar global itu terus-menerus mewaspadai terhadap ancaman kenaikan tarif impor yang dilakukan oleh Donald Trump ya. Karena Donald Trump diprediksi itu akan melakukan kenaikan tarif dagang terhadap negara-negara lain ya, negara-negara lain terutama yang tidak mengikuti agenda politiknya akan dinaikkan 10 hingga 25%. Nah, itu ya sebenarnya dari partai Demokrat, Republik juga di parlemen itu di dalam Kongres itu tidak banyak yang setuju karena apa dilakukan Donald Trump itu akan mempengaruhi kepercayaan terhadap negara-negara lain terhadap Amerika ya. Karena seharusnya di dalam ekspor impor jual beli bisnis segala macam sumber daya alam dengan Amerika mendapatkan keuntungan, namun dengan adanya tarif impor yang tinggi ini mereka negara-negara lain itu tidak mendapatkan keuntungan. Nah, ini suatu ketidakadilan juga ya. Namun Donald Trump itu orangnya keras kepala, arogan ya. Jadi pada pasar global itu terus mewaspadai terhadap ancaman kenaikan tarif impor ya yang dilakukan oleh Donald Trump, sehingga diprediksi akan terus menjadi risiko hingga pada tahun 2027 ini itu banyak akan terjadi gejolak ya ekonomi di Amerika Serikat ya. Wah, jangan dianggap Donald Trump itu negaranya hebat bisa melakukan invasi atau menjajah negara lain, membantu Israel sampai habis ribuan triliun. Namun demikian itulah semuanya belum dihitung ya, belum dihitung oleh parlemen. Pengeluaran dan pendapatan tahunan, laporan tahunan itu belum ada ya. Nanti kalau ada laporan tahunan itu akan lebih ngeri lagi ya. Donald Trump bahkan mengalami banyak penolakan ya di dalam Kongresnya ya. Kemudian anggaran negara terus-menerus untuk pendanaan stabilitas keamanan nasional. Nah, ini perlu diketahui ya. Sejak periode pertama dan kedua Donald Trump itu anggaran negara itu banyak dipergunakan untuk pendanaan ya, pendanaan stabilitas keamanan nasional dalam negeri Amerika, yaitu sebanyak 1,2 triliun US dollar. Waduh. 1,2 triliun US dollar. Itu kalau dirupiahkan berapa itu? Kalau dirupiahkan total semuanya itu ya, anggaran yang dipergunakan oleh Donald Trump untuk memperkuat atau mempersenjatai atau mengembangkan persenjataannya ya, itu baik buat jet tempur, buat bomber B-2 Spirit atau kapal selam, kapal induk dan lain-lainnya itu mencapai 1,2 juta dolar ya. 1,2 juta dolar itu berapa? 1,2 triliun US dollar. 1,2 triliun US dollar. Waduh, banyak banget itu. Kalau dirupiahkan berapa itu? 1.600-an triliun, guys. Wah. Jadi Donald Trump menghabiskan 1.600 triliun lebih, guys, dana anggaran negara, pajak-pajak dari warganya untuk ini mengembangkan persenjataan saja ya, persenjataan untuk menjaga kedaulatan keamanan nasionalnya itu ya. Jadi dihabiskan dananya untuk itu mengembangkan dan memperkuatlah agar Amerika tambah power, tambah kuat, disegani, ditakuti oleh negara-negara lain, yaitu 1,2 triliun US dollar anggarannya selama ini. Dan rupiahnya sekali lagi 1.600 triliun guys, anggarannya habis ya untuk itu semuanya ya. Dan di dalam geopolitik Donald Trump sendiri terhadap warganya itu terlalu agresif ya dianggapnya ya. Donald Trump dianggapnya terlalu agresif dan di panggung internasional hingga Trump itu menghadapi kritik-kritikan yang tajam atas kebijakannya ya.
terutama imigran-imigran yang tanpa batas waktu tertentu ya. Kalau tentang visa itu, Donald Trump pernah menghentikan visa dari 75 negara serta tekanan-tekanan diplomatik terhadap negara-negara lain ya, seperti Kuba, Venezuela, Kolombia, Greenland, dan terakhir adalah Iran ya. Sepertinya itu akan menjadi problematika sendiri ya di dalam pemerintahan Donald Trump ya. Karena apa? Sekali lagi, tidak semua warga Amerika, tidak semua pejabat-pejabat Amerika itu setuju ya. Hanya sekitar 18-20% aja setuju akan sikap tindakan Donald Trump itu ya. Makanya banyak demonstrasi dari dulu sampai sekarang, banyak demonstrasi di Amerika, bahkan ingin memakzulkannya, ingin menurunkan Donald Trump ya. Di Israel pun demikian sama. Sebenarnya udah beberapa bulan yang lalu ya, udah 5-6 bulan yang lalu itu Netanyahu itu mau diturunkan ya, mau dimakzulkan ya, karena alasan untuk keamanan nasional. Jadi Donald Trump dari Benjamin Netanyahu melanjutkan perang ya, terhadap Iran ya. Dan problematika lain ya dihadapi oleh Donald Trump, yaitu akhir-akhir ini banyak kelelahan militernya ya. Banyak militer-militer yang mengalami kelelahan karena di dalam penugasnya itu, terutama di kapal induknya ya, yang tadi hanya 1 tahun kemudian diperpanjang lagi sampai 2 tahun guys. Jadi selama 2 tahun itu tidak ketemu dengan anak, istri, saudara, ayah, ibu, tidak ketemu ya. Ketika mau pulang malah diperpanjang. Nah, itulah banyak merasa jenuh ya para tentara-tentara marinir, pelaut-pelaut ABK yang di dalam kapal induknya ya. Karena selama 2 tahun tidak bisa mendarat ya. Kapal induknya itu berlayar terus guys, enggak transit di pelabuhan, tapi selalu berlayar terus. Nah, karena memakai tenaga reaktor nuklir ya. Jadi sekali mengisi bahan bakar itu dengan reaktor nuklir itu bisa 30 tahun, 40 tahun nggak ngisi lagi guys. Nah, itu hebatnya tenaga atom ya, luar biasa ya. Bukan tenaga konvensional pakai gas, pakai bahan bakar, pakai batu bara, enggak ya. Tapi dengan tenaga atom itulah kapal induk US Abraham Lincoln atau US Gerald R. Ford itu bisa berlayar sampai puluhan tahunnya. Dan di kalangan militer Amerika sendiri banyak hal yang merupakan isu yang serius ya, yang harus diperhatikan benar-benar, baik kelelahan fisik, mental, dan emosionalnya. Hal itu disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu beban kerja yang terlalu banyak ya. Jadi beban kerja operasional yang sangat tinggi sekali ya, tentang kedinasan, penugasannya di kapal induk yang nggak pulang-pulang itu ya. Dan juga di pangkalan-pangkalan militernya itu diperpanjang terus guys, penugasan dinasnya ya. Jadi jarang pulang mereka para militer, sehingga terjadi kelelahan, kejenuhan ya, para tentara armada Amerika Serikat ya. Dan juga banyaknya para tentara yang kurang tidur, stres yang berlebihan, sehingga untuk menghadapi persiapan tempurnya itu di kapal induk itu jadi terlalu lama, dia itu akan jenuh, bosen ya. Di lautan sampai 2 tahun tidak pulang, nggak turun ke darat ya. Itulah dilakukan oleh Donald Trump ya. Masa penugasan diperpanjang dan diperpanjang selalu ya. Juga kelelahannya sangat ekstrim sekali akibat tugas yang panjang, baik itu kelelahan fisik ataupun kelelahan beban kerja penugasan yang begitu banyak, dan selalu diperpanjang seperti di kapal induknya, yaitu Gerald R. Ford yang telah beroperasi di kawasan Timur Tengah selama bertahun-tahun ya. Dan adanya juga kurang tidur atau sangat kronis sekali ya, kurangnya tidur untuk para armada militer lautnya, kemudian para ABK kapalnya ya, kemudian kru di kapalnya, para maintenance teknisi, jet tempurnya, rudal tempur, dan sesuatu hal yang membuat jenuh, bosan, dan capek untuk para tentara militer Amerika Serikat ya, baik yang ada di kapal-kapal induk maupun ada pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di
Bahrain, Qatar, Kuwait, di Daha, kemudian yang ada di Turki dan lain-lainnya itu yaitu mengalami kelelahan yang ekstrim ya. Selain itu juga ada kelelahan karena suhu yang sangat panas sekali di Timur Tengah ya, sampai 40 derajat lebih ya. Itulah jadi di Angkatan Darat maupun Marinir, di pangkalan-pangkalan militernya di Timur Tengah itu pada bosen, jenuh dan merasa stres ya, nggak